Saya meluk Silva waktu itu. Silva nggak mau meluk saya tuh bukan karena dia tidak respect sama saya, kakak, tapi dia tuh belum percaya kalau dia KO sama saya. That was a good shot, but I wasn't for even 1 second out. I thought that the stoppage was way too early. I think the referee made a mistake, a big mistake. One Fight Night 7 menjadi panggung besar bagi atlet MMA Indonesia untuk mengawali 2023. Tayang pada Sabtu, tanggal 25 Februari tahun 2023, ajang yang digelar di Lumpini Stadium di Thailand itu menampilkan 3 atlet tanah air. One Fight Night 7 akan berlangsung pada pagi hari waktu Asia sehingga tayang pada waktu prime time Amerika Serikat lewat Amazon Prime Video. Defend, I respect that. You might not win the first 5 minutes, but there's definitely a moral victory there to survive more than 4 minutes on the ground. Kasih sini, saya taruh di dada, baru saya bilang sama kakak, saya bilang sama saya punya korner, saya bilang, kakak, hari ini Silva jatuh, saya pukul dia. Langsung kakak Ardi bilang ke saya, kalau kau yakinkan itu, kau buktikan. Jadi tangan yang dia kasih ke saya itu tangan kanan kan, minta tos kan, saya tos dengan tangan kanan juga, kakak. Oh, he caught him! Here it is! There it is! There it is! Oh my goodness! Oh my goodness! The Papua bad boy knocks out Alex Silva as the biggest win in Indonesian mixed martial arts history! Adrian Mateus just knocked out the former world champion! He did it! It happened! Oh my! Oh, Silva protesting was early. I don't think Mateus can believe it. Silva is unhappy. He's saying the referee pulled it too quick. Saya jujur aja karena ini lawan sapu idola tuh. Kayak kemarin juga saya tidak bisa target, tapi saya akan buktikan itu aja kan. To be honest, I don't think it's a rematch. For me, this is the second round from that fight. He's a nice kid. I was like too nice, too friendly. Now I'm a bit like I feeling that Alex, who grew up on the street in Brazil, is back in the cave. 100% submit him. Can't like my words. Iya, kamu jago, tapi kalau kamu kena pukul di rahang itu tetap jatuh sih. Itu saja sih yang Adrian mau bilang sih. Itu dan saya ketemu siapa? Saya lupa ya. Aida Apandi waktu itu. Tepatnya saya juga main di kelas strawweight di One Pride MMA. Itu tahun 2016. Nah, di situ awal karir saya di One Pride. Sementara itu, Linda Darrow akan menjalani debutnya di One dengan menghadapi Victoria Souza, petarung asal Brasil yang juga mengincar kemenangan. Secara keseluruhan, baik Linda Darrow maupun Victoria Souza telah menorehkan 6 kemenangan. Bedanya, sang petarung Indonesia tak pernah mengalami kekalahan sementara calon lawannya pernah menderita 1 kekalahan. Laga ini akan menjadi pembuktian bagi Linda Darrow sebagai juara nasional MMA. Jika berhasil mempertahankan rekor tak terkalahkan dan bisa menang lewat cara yang impresif, tidak mustahil jika lawan berikutnya bagi atlet 32 tahun ini datang dari peringkat 5 besar divisi atomweight. Terakhir, perwakilan Indonesia di One Fight Night 7 adalah Adrian Matdeis. Petarung berjuluk Papua Bad Boy, ini akan menghadapi Zelang Zaksi dalam laga MMA divisi strawweight. Dikenal sebagai petarung bertalenta dari Papua, atlet 29 tahun ini telah menorehkan 10 kemenangan di One Championship dengan 9 diantaranya diraih lewat finish. Artinya, hanya ada 1 kemenangan yang dicetak lewat penilaian juri. Sang lawan tak kalah mentereng. Petarung asal China ini punya rekor 1-3-4-1, menang kalah imbang, dan berusia 5 tahun lebih muda dari sang jagoan Indonesia. Novita dari Kalimantan, kalau nggak salah ya. Terus setelah itu saya ketemu sama siapa? Citra apa ya? Pokoknya gitulah. Sampai saya di final itu ketemu Citra.
Saya sampai ketemu di final itu turnamen tiga kali tanding. Jadi setiap bulan saya bertanding dari bulan Maret kalau nggak salah. Maret, April, Mei. Terus saya di final ketemu Inandia Citra waktu itu. Dan saya memenangkan belt strawweight pertama kali. One Pride mengadakan turnamen strawweight champion. Ya, saya 2 kali. Pertama dengan Amira Badar, yang kedua tahun 2017 atau 2018. Itu sama siapa ya? Katalan. Nama lengkap saya lupa, Katalan itu ya. Di situ juga saya memenangkan. Ya luar biasa ya, karena selama ini saya dapat pertandingan nasional. Ini terus saya dapat tantangan dari One Pride untuk ke pertandingan internasional. Itu tantangan yang sangat luar biasa buat saya sebagai putri Indonesia gitu itu. Dan di sini lagi saya nggak bawa bendera Han Academy aja, saya bawa bendera negara saya Indonesia, merah putih, dan One Pride MMA. Dan pastinya nervous juga ada kayak gitu itu. Tapi dengan persiapan yang cukup, persiapan yang over, saya bilang persiapan yang lebih, ya menurut saya itu tantangan yang bisa saya lewatin dan saya memenangkannya lagi. Karena saya tidak di One Pride, tidak terekspos. Tapi di belakang layar dari One Pride saya tetap masih bertanding sebagai layaknya Linda Darau. Karir saya memang, prestasi saya memang di Factor. Dan saya banyak pertandingan di amatir. Next year, tahun depan saya juga akan ada beberapa event pertandingan sudah di schedule oleh manajer saya, MMA juga. Waktu itu saya ceritakan sedikit, memang habis kontrak dan memang di sini ada Dwi Retno yang juara yang kemarin MMA waktu itu di One Pride. Saya pingin dia untuk maju gitu itu, dan ya kenapa nggak coba aja lah Dwi Retno aja lah. Nggak ada alasan buat saya untuk saya kenapa keluar dari One Pride, karena memang kontrak saya sudah habis, sudah gitu aja. Wah, luar biasa, karena memang itu sudah saya bukan saya aja ya, kita kan di sini banyak, kita ada head coachnya, Coach Johan, itu sudah di-prepare. Dwi itu udah lama sekali sebenarnya. Setelah saya keluar dari One Pride, kita mendatangkan Dwi Retno untuk memang mengambil kembali sabuk itu. Sabuk itu kan saya kembalikan, ya kan, dipinta oleh One Pride tepatnya. Ya itu, saya sangat bangga pastinya. Saya pribadi ya, sebagai partner loh, saya sangat bangga, saya sangat terharu dan luar biasa, dan saya juga lebih termotivasi gitu itu. Saya yang termotivasi karena apa? Ternyata pilihan dari head coach Yohan Mulia Legowo itu tepat sekali gitu itu, bahwa si Dwi ini bisa meratui Straw Woman Champion. Ya pasti ya, karena memang terus terang saya melihat kita satu atap, satu camp, melihat proses perjalanannya Dwi ini dari nol sampai dia stay terus di camp Han Academy, terus latihan setiap hari, suka dukanya kita bersama. Dan memang kebetulan di sini partnernya bukan saya aja ya, partnernya banyak nih. Suka dukanya banyak, terus luar biasa pokoknya perjuangannya gitu itu. Terus ketika dia memenangkan itu, apa saya nggak meluap ya emosi saya, yang maksudnya tuh nangis karena bahagia, karena bersyukur, seperti itu. Itu apresiasi yang bagus banget untuk komitnya seorang Dwi Retno. Jadi apa yang kita percayakan kepada Dwi Retno, itu Dwi Retno ini bisa memberikan kepercayaan itu gitu itu, dan hasilnya memang sangat luar biasa. Walaupun kemarin mainnya rame ya kalau kita lihat, tapi saya waktu itu percaya 1000% Dwi akan memenangkan. Inspirasi sih aku bilang, motivasi. Jadi kita sebagai wanita, apalagi kita sebagai fighter, kalau kamu punya tujuan, ya udah, kamu punya cita-cita, kamu punya mimpi besar, ambil itu.
Jadi kalau untuk teknik, untuk striking kita sama. Di program kita sama semua karena kita satu coach. Tapi yang membuat orang ini bisa menang, bisa berjuang, bisa dapat meraih itu motivasi dan inspirasi. Sama partner itu penting banget loh. Buat partner, pendamping. Saya kan sebagai partnernya ya, itu penting banget. Memberikan hal yang positif, itu yang membangun mental, membangun jiwanya untuk dia meraih cita-citanya, maksudnya merubah cita-cita menjadi kenyataan, meraih mimpinya gitu itu, inspirasi dan motivasinya. Kalau latihan kita sama, kita satu atap gitu itu, kita satu coach, itu yang membuat dia menjadi glow up. Untuk saya melihat perkembangan faktor-faktor sekarang banyak loh. Ada Nurul, ada dari Bali kemarin Irul ya. Terus siapa lagi? Dan Citra masih di sana sepertinya, Inandia Citra. Cuman dia akhir-akhir ini memang lagi mempertajam skillnya, dan itu cukup diwaspadai untuk di Retno karena dia memang waktu itu pernah ketemu sama saya. Terus beberapa yang faktor-faktor banyak sekali saya bilang daripada sebelumnya. Ini lebih rame ini. Jadi untuk Dwi Retno juga saya bilang sama Dwi, kamu jadi ratu di One Pride MMA, ya cukup malam itu aja. Pulang dari cage, kamu udah menjadi fighter seperti biasa. Kemungkinan iya. Tapi saya nggak tahu kapan. Kemungkinan iya, tapi saya nggak tahu kapan. Nggak masalah, kita sama-sama fighter. Tapi saya nggak sejahat itu ya. Kayak gitu itu. Maksudnya itu saya nggak sampai, oh kamu harus tak rebut nih, gitu itu. Juara enggak, saya nggak mau kayak gitu. Tapi memang ya plain. Tapi ya nanti saya belum ada kepikiran seperti itu. Tapi next tahun depan saya akan bertanding ya di MMA juga, tapi bukan di One Pride. Menurut saya itu dulu ya. Dulu loh, kalau dulu memang ada faktor wanita MMA di Indonesia itu kurang enak dilihat. Ya kita masih ketimuran ya. Ya kita maklumin lah. Saya sebagai fighter saya maklumin. Tapi 2 tahun ini saya lihat luar biasa penerimaan dari apresiasi dari masyarakat. Karena memang sekarang sudah jadi booming. Jadi MMA ini nggak cuma untuk fighter aja, tapi bisa lifestyle. Nah itu yang membuat mata masyarakat lebih terbuka kayak gitu. Buat self defense juga bagus, ya kan? Gitu itu. Menurut saya kalau misalnya ada yang berbicara seperti itu salah. Suatu hari mereka akan membutuhkan bela diri MMA, olahraga mixed martial art ini gitu itu. Ibu 2 anak. Saya juga udah berumah tangga, bersuami. Kalau untuk saya tetap kayak aktivitas biasa, tapi nggak kebanyakan di rumah ya, karena saya juga kerjanya itu ya juga sebagai coach trainer di luar gitu itu, privat dari rumah ke rumah, lebih aktivitas di camp latihan pagi, siang, sore, kadang ya malam kayak gitu itu. Kalau untuk kegiatan di rumah ya biasa sih umum, kayak seperti masak sedikit-sedikit. Kalau saya mood mau masak, saya masak. Kalau enggak, saya nggak mau masak. Terus kayak ya seperti biasa itu, nggak seperti wanita umum biasanya ibu rumah tangga. Karena Eko Roni Saputra akan menghadapi Denny Kingat dalam laga terbesar sepanjang sejarah MMA Indonesia. Eko akan menghadapi petarung yang menempati peringkat ketiga divisi flyweight. Jika menang, ia bisa merebut posisi tersebut dan berada semakin dekat menuju tangga juara dunia. Berhasil menembus 5 besar One Championships tentu akan menjadi sejarah baru bagi Indonesia karena belum ada sebelumnya yang bisa menorehkan capaian tersebut. Namun, tugas Eko tentu tak akan mudah. Meski berusia 4 tahun lebih muda, Denny Kingat memiliki jam terbang yang lebih tinggi dari Eko.
Petarung 27 tahun tersebut telah melakoni 17 laga dalam MMA dengan raihan 14 kemenangan. Sementara, Eko baru menjalani 8 laga sejak terjun ke dunia MMA pada awal 2019. Tetapi yang membanggakan, atlet kelahiran Samarinda ini tengah mengantongi 7 kemenangan beruntun yang semuanya diraih pada ronde pertama. Denny Kingat akan menjadi ujian sesungguhnya apakah Eko bisa menembus peringkat teratas One Championship. Dalam laga terakhirnya, Eko Roni Saputra berhasil menaklukkan Yurkeikau Firetex lewat kuncian heel hook pada ronde pertama yang memberinya dan membawa pulang bonus senilai $50.000 setara 758 juta rupiah. Ronnie Saputra and went for the big takedown, goes inside a half guard. Ooh, that was nice. He threw those hands with some heat to enter into that takedown. I think he was looking for the knockout first, but the takedown just sort of happened. See, this is what Eko does. He's a really good back taker. Look at him. You can see Chan Rotana is trying to press his back up against the wall so Eko Ronnie can't take it and get that other hook in. See how Eko is trying to get that left leg in? He's going to try to scoop that leg around, grab the other side. Chan's got to be very careful right here. Up. This could be the beginning of the end. As Mitch said, this is Eko Ronnie Saputraville. This is Eko land. Not where Chan wants to be. Eko squeezing. Chan trying to find a way back to his feet to defend here. And Eko climbs on the back of Chan Rotana. Eko's got a crazy squeeze. We talked about it in the walk, Michael. Chan Rotana's got to try to fight those hands. He's got to try to protect his neck. Is it going to be another first round finish for Eko Ronnie Saputra? It looks like it. It is. Eko Ronnie Saputra's done it again. Wow. I told you, man, the way he takes backs. Bring back some bad memories for you, Dragon. Man, it was PTSD right there, man. That was bad. I was getting flashbacks. Oh, man, that was so slick. The way he threw those hands into that takedown, immediately transitioned to the back, and that squeeze. Oh. What is that, 6 first-round finishes in a row now for Eko Ronnie Saputra? Wow, that's crazy. That man is a machine. The Indonesian flag over the shoulders. Take a look at it again here. Climb the back of a hapless Chan Rotana and put the squeeze on. That's where Chan didn't want to go. Dominance of the ground game, forced to tap out, nowhere to go. But before that, he was lighting him up with the right hand and the striking. I'm telling you, Eko Ronnie Saputra, folks, the real deal. He can do it all on the feet and on the ground. He's tapping people out left, right, and centre. Here's Dom Lau to make it all official. Ladies and gentlemen, your referee, Mr. Mohammed Sulaiman, has called a stop to this contest after 1 minute and 34 seconds in the opening round. For your winner, by way of rear naked choke, Eko Ronnie Saputra. Eko Ronnie Saputra, another first round finish.